Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat serta hidayah darinya, sehingga kita sampai hari ini, sampai detik ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat hidayah, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, a'azzani Allahu wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan kitab Khut Aqidatak minal Kitab was Sunnah. Ya, kita sampai di halaman yang ke-10, di mana penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu membahas tentang syurut qabulil amal, ya, syarat diterimanya amalan. Tentu saja maksud syarat diterima amalan di sini bukan berarti amalan kita ya pasti 100% dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat ini menjadi ukuran bagi kita secara zahir bahwa amalan yang kita kerjakan dengan izin Allah, tentunya kita memohon agar amalan tersebut diterima. Artinya yang memenuhi syarat saja kadang ya kita tidak tahu, karena Allah yang berhak menilai kita, apalagi yang tidak memenuhi syarat, ya. Apa saja? Penulis menanyakan pertanyaannya, ma hiya syurut qabul amal. Ya, dijawab syurut qabul amal indallahi tsalatsah. Ya, kita sudah ya baca sedikit bahwa ada 3. Ya, di sini penulis menyebutkan ada 3 syarat diterimanya amalan. Meskipun di banyak penulis yang lain membahas, ya, di beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa syaratnya hanya 2. Karena syarat yang pertama ini sudah jelas, artinya bahwa orang yang hilang ini syarat yang pertama sudah pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-iman billahi wa tauhidihi. Ya, syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka tempat kembalinya adalah surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi tsumastaqim. Ya, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Dalam ayat lain surat At-Taubah, Allah lebih jelas ya mengatakan bahwa orang-orang yang kafir itu tidak akan diterima amalannya oleh Allah. Ya, Allah katakan, Allah berfirman, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi. Apa yang menahan atau apa yang membuat mereka tertolak amalannya adalah karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim sudah jelas. Kalau ada yang tanya, itu gimana orang-orang kafir yang ya infaknya banyak, ya suka membantu orang, ya suka bersedekah dan lain-lain, jelas selama dia tidak beriman kepada Allah, maka amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik apapun, ya sebanyak apapun amalan yang dia kerjakan. Ya, memang kita bicara, ada orang bicara yang penting kan dia sama orang baik, akhlaknya, ya sikapnya kepada manusia itu baik. Tapi jangan lupa, ya ada juga sikap yang harus kita dahulukan sebelum kepada manusia, adab yang harus kita dahulukan sebelum kepada manusia adalah kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, sebelum kepada manusia-manusia yang lainnya. Ya. Al-iman billahi azza wa jal. Ini yang pertama, jelas ya, syarat yang pertama.
Syarat yang kedua ikhlas, ya, ikhlas. Wa huwal amalu lillahi min ghairi riya' wala sum'ah. Ya, ikhlas yang menurut istilah syar'i adalah apa? Al-amalu liwajhillah. Beramal ikhlas, murni. Ya, ikhlas itu dari kata kholuso yang artinya murni. Apanya yang murni? Hatinya, niatnya. Murni lillahi azza wajal, ya, murni hanya mengharapkan ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata ikhlas ini di bahasa kita mengalami penyempitan makna, ya. Kalau kita cari di Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu ikhlas artinya petulus. Cuma tulus saja, nggak ada lanjutannya, ya. Padahal kalau kita kembalikan ke asalnya, ikhlas adalah apa? Bersih, tulus dalam hal apa? Ya, bersih dalam hal apa? Dalam hal beribadah, dalam hal beramal, bersih dari kotoran-kotoran hati yang merusak amalannya, dari syirik, ya, dari bid'ah, dari perbuatan-perbuatan yang menghapuskan dia seluruh amalannya. Ya. Kalau yang pertama tadi lawannya adalah kufur, ya. Iman, tauhid lawannya jelas kufur. Orang tidak beriman maka apa? Kufur. Yang kedua, ya, lawannya adalah apa? Syirik. Ya, lawannya adalah syirik. Lawan dari ikhlas, syirik artinya mereka yang menduakan ibadahnya, ya, membagi hatinya, membagi niatnya dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Allah taala fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, Allah katakan "Ubudullah", ya, dalam surah Az-Zumar, sembahlah Allah mukhlisin, dengan cara ikhlas, murni dalam, ya, beramal, yaitu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan banyak sekali hadis, banyak sekali dalil tentang pentingnya ikhlas, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan agar hati kita dalam beribadah bisa, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, ikhlas itu tidak mudah. Ya, seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan ma'alajtu fi nafsi syai'an, ya, asyaddu min ikhlas. Ya, atau dalam redaksinya kita terjemahkan bahwa beliau itu tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk diusahakan lebih daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu berdoa, ya, Allahumma ij'al kulla amali khalisan liwajhik. Ya Allah, jadikan seluruh amalanku itu ikhlas. Maka yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita selalu diberi, ya, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang imam yang lain mengatakan man ra'a fi nafsi ikhlas faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas, ya. Intinya beliau mengatakan orang yang bilang dia ikhlas, maka tandanya dia nggak ikhlas, ya. Orang yang ngaku ikhlas, maka itu ikhlasnya perlu dikoreksi lagi, ya, benar atau enggak, gitu kan? Karena ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah diantaranya pengertian para ulama, yaitu tarku, ya, meninggalkan kulla ma yatakallamu bihin nas, ya, meninggalkan segala omongan manusia dan berusaha, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu tidak peduli apa kata orang, ya, dia dipuji ataupun dicela, selama dia mengharapkan ridha Allah, maka dia tidak akan peduli, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selalu berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika
an usyrika bika wa an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, kepadamu yang aku ketahui dan aku astaghfir, mohon ampun dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi, manusia terbaik, ya, selalu berdoa agar dijauhkan dari perbuatan syirik, perbuatan yang mengandung kesyirikan kepada Allah. Maka tentu saja kita harusnya lebih banyak doanya agar diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lainnya yang bisa mendatangkan keikhlasan adalah menyembunyikan amalan kebaikan, ya. Menyembunyikan amal-amal soleh. Agar apa? Agar jangan sampai ketika dilihat orang menjadi, ya, timbul darinya sifat ingin dipuji, ya, riya ataupun sum'ah. Ya, di antaranya balasan yang akan diberikan oleh orang yang berusaha menyembunyikan amalan ini apa? Seperti diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang 7 orang yang yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari nanti, hari kiamat, di mana tidak ada satupun yang bisa memberi dia naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa? Rajulun tasaddaqa biyaminihi, ya, fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang berinfak dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, ya. Tentu dengan menyembunyikan amalan ini sehingga apa? Terhindar dari penglihatan orang. Sehingga membuat apa? Membuat peluang untuk riya, peluang untuk dipuji orang itu menjadi hilang, menjadi tidak ada sama sekali. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang sholat sunnah, ya, sebaik-baik sholat sunnah adalah apa? Yang dilakukan di rumah, ya, sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib. Kenapa? Karena terhindar dari ramainya orang-orang yang melihatnya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Karena sholat yang di rumah itu lebih dekat kepada ikhlas. Sholat yang di rumah itu jauh dari, ya, pandangan orang lain. Kemudian yang lain adalah takut akan tidak diterimanya amalan, ya. Artinya tidak sombong, tidak bangga dengan amal soleh yang sudah dilakukan. Dalam sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60, Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang selalu memberikan apa yang terbaik, ya, dalam berinfak, bersedekah, dalam beramal, beribadah, dan hati mereka wajilah, hati mereka selalu merasa takut karena mereka akan kembali, ya, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini diturunkan, ya, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika mendengar ini mengatakan, ahumul ladzina yaznun aw yasriquna ya Rasulullah. Apakah mereka ini yang tadi berinfak dan takut itu mereka yang bermaksiat, mereka yang berzina, mereka yang mencuri? Ya. Bukan. Dijawab oleh Rasul, la ya bintas Siddiq. Bukan itu. Mereka yang takut ini siapa? Mereka yang humul ladzina yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka yang selalu bersolat, mereka yang selalu bersedekah dan berpuasa. Kenapa mereka takut? Padahal mereka beramal soleh. Takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dengar, ya, para salaf ketika bulan Ramadan
ya, 6 bulan setelah bulan Ramadan apa? Berdoa agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar amalannya mendatangkan pahala untuk mereka, ya. Bukan ya berbahagia sampai lupa gitu kan, hari kemenangan, hari raya sampai lupa bahwa ada amalan-amalan yang lain yang menunggu, gitu ya. Ini merupakan ya sifat yang harus ada pada setiap muslim. Karena apa? Karena jika dia merasa diterima, bangga, itulah apa? Sifat ujub. Itulah sifat yang disebut dengan ujub, berbangga dengan amalan diri sendiri, ya. Kalau riya berbangga, kalau riya beramal untuk dilihat orang lain. Kalau ujub berbangga dengan diri sendiri, ya. Diri sendiri yang bangga dengan amalan sendiri, nggak ada hubungannya sama orang lain, ya. Melihat orang lain misalnya sholat subuhnya telat, wah bangga, merasa bangga, alhamdulillah, ya. Ada rasa bangga, ya. Ternyata subuh saya bahkan bisa, lihat orang infaknya sedikit, kita lebih banyak, bangga, saya lebih banyak infaknya, ya. Ini sifat ujub, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika seseorang beramal, setelah beramal dipuji sama orang lain tanpa dia inginkan, ya. Tanpa dia berusaha mendapatkan pujian itu. Maka ketika ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, tilka ajilu busyra mu'min. Itulah busyra, kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin, ya. Dengan syarat tidak apa? Bukan tujuan, ya. Bukan menjadi tujuan dalam beramal. Enggak menginginkan pujian itu, ya. Tidak menginginkan ya pujian dari orang tersebut. Ya, kemudian apalagi hal-hal yang bisa mendatangkan keikhlasan adalah tadi ya, memandang rendah amal kebaikan yang kita lakukan tadi. Ya, ini hampir sama dengan sebelumnya. Tidak berbangga, tidak sombong dengan amalan yang kita lakukan. Memandang bahwa itu amal yang sangat sedikit, masih banyak amal yang belum kita lakukan. Masih banyak amal yang belum kita kerjakan, masih sedikit dibandingkan amalannya orang-orang soleh misalnya. Yang lain ya adalah tidak ya mempedulikan apa kata orang lain. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riya wal amalu li ajlin nas syirk. Meninggalkan amal karena orang lain itu riya. Beramal karena orang lain itu juga syirik. Ya. Kadang-kadang mungkin kita mau sodakoh atau kita mau beramal soleh ngelihat orang lain, wah janganlah, saya takut riya. Itu juga riya. Karena apa? Karena dia tinggalkan amalan karena orang lain. Ya. Karena orang lain. Dia nggak beramal karena orang lain. Sebaliknya beramal karena orang lain juga termasuk perbuatan apa? Syirik, syirik kecil. Jadi wal ikhlasu, ya kata Fudail bin Iyad, ikhlas itu apa? Adalah Allah menyelamatkan kita dari dua hal ini, tengah-tengah. Ya, tidak beramal karena orang lain, tidak juga meninggalkan amalan karena orang lain. Gimana caranya? Itulah kita harus berusaha, berdoa ya, agar selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menceritakan bahwa di zaman beliau ada orang yang mengatakan, ya, aku ingin beramal agar namaku disebut sama orang lain, ya, sebagai orang yang baik. Tapi ternyata yang datang kepadanya bukan pujian dari orang, ya, malah celaan dari orang lain. Kemudian suatu saat beliau sadar, menceritakan kepada
Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan aku sekarang beramal lillahi azza wa jal. Kemudian baru celaan-celaan tersebut hilang dari orang-orang tersebut, ya. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kenapa? Karena dalam surah Maryam Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menanamkan pada mereka wudda, ya, rasa cinta dan kasih sayang. Ini juga yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, ya Jibril, hadza abdi uhibbuhu fa'ahibbahu. Allah panggil Jibril alaihi salam mengatakan kepada beliau, wahai Jibril, ini hambaku yang aku cintai, maka engkau cintailah orang ini. Cukup sampai di situ? Tidak. Jibril berkeliling kepada penduduk langit. Ya ahlas sama, hadza Abdullahi yuhibbuhullah fa'ahibbuhu. Orang ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah orang ini. Ya. Maka cintailah orang ini. Belum cukup sampai di sini, kemudian Rasul mengatakan tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah jadikan orang ini orang yang diterima di kalangan manusia. Maksudnya apa? Bukan orang yang dibenci, bukan orang yang dicela di antara manusia. Itulah, ya, balasan bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya mencintai Allah. Karena perkara mencintai Allah itu semua orang bisa ngaku, ya. Semua orang bisa bilang saya ini cinta sama Allah. Tapi siapa yang bisa mengaku bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena kalau siapapun bisa mengaku cinta kepada Allah, ya. Bahkan orang-orang, ya, jalanan, ya, yang misalnya mereka yang demo-demo itu, ya. Kenapa demo? Saya cinta sama Allah, gitu kan? Saya mau bela nih agama Allah. Tapi siapa yang bisa ngaku bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Mendapatkan cinta Allah tadi. Ini hubungannya dengan syarat yang ketiga. Ya, Allah katakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha, dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, para ulama, para ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan ayat ini adalah ayat ujian. Ayat ujian bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Apa ujiannya bentuknya? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru akan dibalas oleh Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, inilah syarat yang ketiga dalam beramal, yaitu al-muwafaqatu lima jabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, muwafaqah yaitu mengikuti sesuai dengan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hasyr Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Ya, apa yang datang kepada kalian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang maka intahu, sudahi. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Wa fi Muslim mardud, ya, barang siapa yang beramal yang laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardud, maka amalannya akan ditolak, ya, akan tertolak, sudah pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
sesuai dengan ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul yang Allah utus ya kepada kita semua untuk menjelaskan itu semua. Ya. Karena dalam surah An-Najm Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Ya. Sungguhnya itulah wahyu yang diwahyukan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sunnah-sunnah Rasul apa saja? Baik dalam bentuk perkataan, ya ini perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan atau perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya karena ada hadis yang perintah dari Rasul langsung, ya ada yang para sahabat menceritakan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang ketiga takrir, yaitu penetapan, artinya Rasul tidak melarang, Rasul menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Ya, hadis atau sunnah yang berkataan apa? Contohnya banyak. Ya, misalnya hadis-hadis yang tadi kita baca gitu kan. Man amila amalan laisa ala, ini sunnah yang bentuknya perkataan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan contohnya apa? Seperti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Ya, ikutilah salatnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau takrir. Contohnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendatangkan seorang budak dan Rasul mengatakan Ainallah, dijawab oleh budak tersebut fis sama. Ya, Ainallah, dijawab di mana Allah, dijawab ada di langit. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui perbuatan tersebut dan mengatakan apa? Da'uha fa innaha mu'minah. Itu orang budak yang mengatakan tadi adalah orang yang mukmin. Ya. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah ada di langit. Ya. Sunnah yang dimaksud di sini ya muwafaqatul lima jaa bi Rasulullah, sunnah sebagai hukum syara, sebagai sumber hukum. Ya. Karena sunnah itu kan artinya tergantung pada sunnah itu kan banyak maknanya ya. Ada kalau setelah wajib itu kan tingkatan kedua adalah sunnah. Ya. Sunnah, mengikuti sunnah di sini bukan berarti mengikuti yang sunnah-sunnah saja atau yang wajib saja, enggak. Tapi sunnah di sini adalah mengikuti semua perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ini lawannya adalah bid'ah. Ya. Yang ketiga ini lawannya adalah bid'ah. Yang tadi kedua syirik juga akan dibahas oleh Syekh setelah bab ini. Tentang bid'ah juga nanti akan dibahas oleh penulis dalam kitabnya. Ya. Taib. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud ya harus mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas adalah ibadah. Ketika mengikuti sunnah, maka maknanya kita tidak boleh menambah, ya, kita tidak boleh apa? Menambah sebuah ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam menjelaskan rincian daripada ittiba' sunnah dalam bab ibadah. Dalam bab apa? Mengikuti sunnah Rasul dalam bab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan yang pertama, orang yang taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang bukan dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sama sekali ini bukan perintah Rasul. Ya, dia buat sebuah amalan baru. Dia buat sebuah ibadah baru yang sama sekali tidak ada perintahnya, maka beliau katakan ini jelas tertolak. Ya, ini jelas bukan merupakan perintah Rasul, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita bukan berarti
ketika melihat sebuah amalan baru langsung kita vonis, wah ini bukan perintah Rasul. Kenapa begitu? Karena pengetahuan kita apa? Terbatas. Jangan sampai kita salah vonis, arti oh ini bukan perintah, ternyata itu ada perintahnya. Tapi kita nggak tahu, ya. Tapi kita nggak tahu. Yang kita butuhkan adalah apa? Kita bertanya, atau sekarang mungkin mudah ya, kita bisa cari di Google dengan situs-situs yang terpercaya, kita bisa lihat bahkan video-video para ustadz, para ulama banyak. Ya. Maka sebelum kita mengatakan itu bukan dari sunnah Rasul, itu bukan dari ajaran Rasul, kita periksa dulu, ya. Kita cek dulu benar nggak, ya. Jangan-jangan karena kita nggak pernah mengamalkan, jadi kita nggak tahu kalau itu sunnah Rasul. Ya, jangan-jangan karena kita jarang mengerjakan itu, kita tidak tahu bahwa itu adalah sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sekali lagi ya kita harus banyak-banyak membaca, belajar atau bertanya kepada para ulama, orang-orang yang terpercaya, yang kita pandang punya ilmu, yang mampu mengabarkan, menjelaskan kepada kita tentang hal tersebut. Ya. Kembali tadi Ibnu Rajab mengatakan yang pertama, orang yang taqarrub dengan ya amalan yang bukan dari perintah Allah, maka jelas ini amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya apa? Banyak kita bisa saksikan ya di sekitar kita yang para ulama mengatakan bahwa itu jelas-jelas bukan dari perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas itu bukan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka sudah jelas ini ditolak. Kalau ada yang bilang, loh orang mau baik kok ditolak gitu kan? Orang mau baik masa dilarang? Mana dalil larangannya? Ya. Mana dalil yang melarang ibadah itu? Justru itu pertanyaan yang salah. Ya. Justru kita yang harus tanya, mana dalilnya kalau itu adalah apa? Ibadah. Karena sekali lagi, ibadah itu bukan yang penting baik, tapi ibadah harus sesuai dengan perintah. Dia harus sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya. Jangan, ya mudah-mudahan kita nggak bingung nih kalau ditanya mana, kenapa dilarang, dalilnya yang melarang apa? Ya kita tanya balik. Kita kembalikan pertanyaannya, mana dalilnya kalau itu adalah ibadah dari Allah ataupun dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa sebuah ibadah, sebuah perbuatan yang pada suatu kesempatan dia ibadah, belum tentu di kesempatan lain juga adalah ibadah. Ya, misalnya Ibnu Rajab menjelaskan di situ berdiri. Ya. Ketika khutbah berdiri di bawah matahari. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa ketika beliau khutbah ada orang yang berdiri. Kenapa ditanya? Karena dia bernazar untuk berdiri di bawah matahari dan berpuasa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan itu berdirinya jangan dilakukan, tapi puasanya apa? Lanjutkan. Berdiri dalam sholat adalah ibadah. Berdiri adalah bagian dari ibadah dalam sholat. Tapi dalam kesempatan lain belum tentu dia adalah apa? Ibadah. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Ya. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Jadi tidak semua ya perbuatan dalam sebuah ibadah kita bisa samakan dengan yang lainnya. Ukurannya adalah apa? Dalil. Baik ayat ataupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan kita asal bisa ya pindah-pindah. Kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang berikutnya beliau juga menjelaskan menambah ya sesuatu dalam ibadah. Ya, ziyadatu ya bertaqarrub kepada Allah dengan menambah ya. Menambah apa? Sesuatu dalam ibadah. Ya, misalnya sholat rakaatnya ditambah. Ya.
Sholat maghrib 3 rakaat ditambah jadi 5 rakaat misalnya. Puasa dari sampai maghrib harus buka, dia lanjutkan sampai besoknya lagi. Ini juga termasuk perbuatan yang menyelisihi ya perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan hadis yang dijelaskan. Ataupun mengurangi, ya, ataupun apa? Ataupun mengurangi ibadah yang sudah diperintahkan atau sudah diwajibkan. Apakah ditolak ibadahnya? Ya, tambahannya sudah pasti ditolak. Ya, ziyadahnya sudah pasti ditolak. Dikurangi sudah pasti tidak sempurna, maka akan ditolak. Ya. Ibadah yang bersambung, misalnya sholat, ya, ditambah 5 rakaat, ya pasti sholatnya batal. Maka dia harus apa? Ngulang lagi sholatnya yang betul. Ya, ini penjelasan ya Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam tentang ya hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, ini dalam bab ibadah. Intinya sekali lagi bahwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber kita, ukuran kita agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah ya hadis ataupun ayat, ya, dan hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Dan tentu saja hadis yang sahih dengan pemahaman yang sahih. Karena tidak sedikit juga hadis yang sahih tapi difahami dengan makna yang salah. Difahami dengan makna yang salah. Contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut beliau, ya Umar bin Khattab, menceritakan keadaan para sahabat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanatawassalu al-yaum bi ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dulu kita bertawassul dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat Rasul masih hidup. Ya, tawassul maknanya minta doa. Ya. Minta doa kepada Rasul. Maka beliau mengatakan, sekarang Rasul sudah meninggal, maka al-an natawassalu bi ammi nabiyina. Sekarang kita bertawassul minta doa kepada paman nabi kita, yaitu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, yang saat itu juga masih hidup. Hadis yang sahih. Tapi sebagian orang memaknai ini bolehnya ya hadis ini menceritakan ya makna yang sahih adalah apa? Hadis ini menceritakan tentang bolehnya minta doa kepada orang soleh yang masih hidup, ya, yang masih hidup. Tapi sebagian orang memaknai hadis ini adalah bolehnya bertawassul, minta doa kepada orang yang sudah meninggal, atau minta doa dengan kedudukan, maksudnya dengan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam bab tawassul. Hadis yang sahih tapi dipahami dengan makna yang salah. Dan juga contoh-contoh lain yang banyak. Artinya hadis pun atau ayat pun kadang bisa dimaknai salah oleh orang lain. Ya, bahkan beberapa mungkin 2 tahun yang lalu yang waktu itu sempat ramai apa? Ada yang membolehkan zina. Ya. Dalilnya apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, wal iyadu billah. Ya. Tentu saja dalam mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus dengan pemahaman para ulama as-salaf as-saleh, dengan para ulama ya Rabbani, generasi salaf, generasi tabi'in, dan mereka-mereka yang mengikuti para ulama tersebut. Artinya harus kita selektif ya dalam belajar atau dalam mengambil sebuah ilmu. Gimana kalau kita nggak tahu? Ya, yang jelas yang pertama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberi petunjuk, agar diberi kemudahan dalam belajar, dalam memilih ilmu yang benar. Ya, selanjutnya kita bisa tanya orang-orang yang kita percayai yang mampu ya yang bisa memberitahu kepada kita
jalan atau ilmu yang bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam beribadah dan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mengikuti sunnah ini tadi adalah bukti bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 dan 32 adalah ayat disebut sebagai ayat ujian. Benar enggak nih? Ya, orang cinta kepada Allah, diuji cintanya kepada Allah. Ukurannya apa? Ya, dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja itu juga mengikuti sunnah juga merupakan bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan ketika orang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan sempurna imannya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan sempurna ya iman kalian sampai menjadikan aku lebih engkau cintai atau lebih ia cintai daripada ya kedua orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Ya. Ini tingkatan cinta yang kedua ya. Setelah cinta kepada Allah yaitu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga merupakan cara kita mendapatkan hidayah dari Allah. Cara kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang misalnya berzikir, berdoa tapi tidak sesuai dengan tuntutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hasilnya bukan tambah dia tenang hatinya ya, karena dalam surah Ar-Ra'd Allah katakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidaklah berzikir kepada Allah itu membuat hati itu menjadi semakin tenang. Tapi betapa banyak orang yang mungkin banyak ya videonya tersebar orang ya zikir itu dengan cara yang tidak disyariatkan jadi aneh gitu ya. Joget-joget ya sambil loncat-loncat, bahkan sambil ya sampai nggak sadarkan diri. Kenapa? Karena mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam surah An-Nur Allah katakan qul atiullah wa atiur rasul ya fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum ya. Maka taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan ketika kalian berpaling maka sesungguhnya ya kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diwajibkan kepadanya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan apabila engkau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tahtadu, engkau akan mendapatkan hidayah. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan tidaklah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyampaikan tugasnya. Ya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul tidak akan ditanya, "Kenapa ada umatmu yang tidak beriman? Kenapa masih ada orang yang kafir?" Tidak. Karena tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam ya adalah apa tadi? Adalah al-balaghul mubin, adalah menyampaikan ya amanah kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kemudian mengikuti sunnah Rasul juga ya, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membuat umat Islam ini jauh dari perpecahan. Ya. Membuat umat Islam ini semakin bersatu. Ya, karena semua orang yang beriman nabinya satu. Ya, semua orang yang beriman mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah ya. Wa in ta'ammaru alaikum abdan habasyian. Aku mewasiatkan kepada kalian as-sam'u wat-tha'ah ya. Dengar dan taat walaupun dipimpin oleh seorang hamba dari Habasyi. Ya, walaupun yang memimpin adalah seorang hamba sahaya. Wa man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira kata beliau. Dan orang yang hidup setelahku
Setelah Rasul meninggal akan mendapati banyak sekali perselisihan. Bagaimana cara kita selamat dari ikhtilaf tersebut, selamat dari berbagai macam perpecahan tersebut? Rasul mengatakan, fa'alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Ya, karena apa? Karena akan banyak ikhtilaf, maka gimana caranya selamat? Ikutilah ajaran sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sejarah dan fakta menunjukkan bahwa Islam ini lemah karena banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, dari mulai zamannya misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhahu dan sahabat-sahabatnya, terjadi perpecahan khilaf antara kaum muslimin sehingga apa? Umat Islam menjadi lemah, pecah. Dari sejak itu lahirlah banyak kelompok-kelompok sesat yang menyimpang. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Jamaah azani Allahu wa iyyakum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kepada kita, ya, secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum banyak sekali ya faidah, banyak sekali manfaat selain daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan mendatangkan ya manfaat bagi kita kaum muslimin, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dalam hal apa kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam semua kegiatan kita, dalam semua ya amalan kita sehari-hari. Ya, itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, alladzina yattabi'una Rasul sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan wa i'tiqada. Mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam baik perkataannya, perbuatannya ataupun keyakinannya. Ya, bukan hanya dalam ibadah saja, dalam kegiatan sehari-hari pun, maka mari kita usahakan diri kita agar sejalan dengan sunnah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja dalam hal itu semua mengharapkan ridho, ya, ikhlas, mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan terkumpulnya syarat-syarat ini tentunya kita mengharapkan agar ya amalan kita sehari-hari diterima oleh Allah. Tentu kita juga harus ingat bahwa ibadah itu bukan hanya di masjid, ya, bukan hanya di tempat ibadah saja. Di sekitar kita, dari bangun tidur pun sampai tidur lagi itu banyak hal, bahkan semuanya bisa bernilai ya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, dalam hadisnya, ya, walastatunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidakkah engkau ya memberi nafkah dan dari amalmu engkau mengharapkan wajah Allah illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala hatta al-luqmah alladzi taj'alahu fi imra'atik, bahkan sesuap nasi ya yang engkau jadikan kepada, yang engkau berikan kepada ya istrimu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan dari itu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya seorang suami karena kewajibannya yang pertama mengharapkan ini adalah bernilai ibadah, ya, maka dengan itu mengharap ridho Allah, maka insya Allah biidznillah akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja perbuatan haram, meskipun niatnya ikhlas, ya tidak akan bernilai ibadah, ya. Meskipun niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya apa yang bisa disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah keimanan kita, menambah ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tadzir, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan yang datang dari
diri kami sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.